Santapan Harian, Rabu, 2 Agustus 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-47. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Roh Kudus-Mu hadir saat ini di dalam hati kami, menolong kami di dalam memahami sabda-Mu yang akan kami baca dan renungkan, di dalam Kristus yang menguatkan kami. Amin. 1 Tawarik 6 ayat 31-47. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel, bin Elkana, bin Yeroham, bin Eliel, bin Toah, bin Suf, bin Elkana, bin Mahat, bin Amasai, bin Elkana, bin Yoel, bin Asaria, bin Sefanya, bin Tahat, bin Asir, bin Ebiasaf, bin Korah, bin Yisar, bin Kehat, bin Lewi, bin Israel. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekia, bin Simea, bin Mikael, bin Baasea, bin Malkia, bin Etai, bin Serah, bin Adaya, bin Etan, bin Zima, bin Simei, bin Yahat, bin Gerson, bin Lewi. Di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari, saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi, bin Abdi, bin Maluk, bin Hasabia, bin Amasya, bin Hilkia, bin Amsi, bin Bani, bin Semer, bin Mahli, bin Musi, bin Merari, bin Lewi. Sahabat Santapan Harian, ada kalanya kita berpikir bahwa melayani Tuhan adalah tugas yang sulit sehingga kita beranggapan bahwa diri kita tidak dapat berbuat banyak bagi Dia. Akibatnya kita tidak memaksimalkan talenta kita. Lain halnya dengan Daud. Ia memaksimalkan potensi setiap orang dalam pelayanan kepada Allah. Bahkan Daud membawa musik ke dalam peribadatan kepada Tuhan. Ia menetapkan orang-orang yang akan melayani Allah dengan nyanyian berdasarkan giliran tugas mereka. Alkitab memberikan kepada kita catatan mengenai Daud dan kecapinya. Bahkan ketika Saul dirasuki oleh roh jahat, Daud dipanggil untuk bermain mazmur. Terdapat begitu banyak lagu yang dia gubah dalam perjalanan hidupnya. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda dalam melayani Allah. Para tukang bangunan membangun rumah ibadah sebagai bentuk pelayanannya. Para imam dan orang Lewi bertugas dalam penyelenggaraan peribadatan kepada Tuhan. Pada bagian ini, teks menunjukkan kepada kita para penyanyi melayani Allah dengan suara yang mereka kumandangkan. Daud mengatur tugas mereka secara mendetail. Pada masa kini, kita tidak harus ditabiskan sebagai imam atau pendeta supaya kita dapat melayani Allah. Setiap pekerjaan yang kita lakukan memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan tubuh Kristus.
talenta-talenta unik yang Tuhan percayakan kepada kita dapat dipakai untuk melayani Allah dan memuliakan Dia. Bahkan sudah sepatutnya digunakan dengan demikian. Tak ada hal yang terlalu kecil bagi Allah jika kita melakukannya dengan hati yang terarah penuh kepadanya. Ketika kita merasa kurang mampu ataupun tidak sepandai orang lain, ingatlah, Allah paling dimuliakan ketika kita merasa terpuaskan di dalam Dia. Tidak ada tujuan hidup yang tertinggi bagi kita sebagai orang percaya selain dari memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Mari kita gunakan setiap talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kita dengan motivasi hanya demi kemuliaan nama-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau melayani Engkau dalam segala hal yang kami kerjakan. Tolong kami mengingat hal ini setiap kali kami mengawali hari. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.